Ada Ya, kecenderungan bahwa peringkat terbesar problem di pemilu atau pilkada dalam hal ini adalah netralitas aparatur sipil negara. Menurut ya, Bapak, ini bisa terjadi karena ada petahana yang mau maju kedua kalinya sehingga ASN itu ingin membela pimpinannya kembali. ya. Begini Mbak Rosi, terkait dengan netralitas ASN ini banyak faktor yang menjadi motivasi mengapa kemudian ASN itu eh, tidak netral Mm-mm. atau dia berpihak. Seperti yang dikatakan Mbak Rosi benar, itu salah satu faktornya. Jadi petahana itu berusaha untuk mempengaruhi ASN. Sedangkan ASN-nya itu sendiri kadangkala itu juga dilatar belakangi oleh motivasi untuk mempertahankan jabatannya. Oke. Ini antara lain. Sedangkan faktor-faktor yang lain atau yang menjadi motif ASN itu banyak. Ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Nah, inilah yang menurut saya ini penting untuk kita jaga Ya. karena ASN ini seperti kita ketahui mempunyai fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya, Dia harusnya sangat ASN, strategis. sorry Pak Janet, harusnya kan ASN ini bersikap dalam arti begini, dia harusnya nggak peduli siapapun yang jadi pemimpinnya atau kepala daerahnya, ya dia kerja aja gitu kan. Betul Ya. sekali. Eh, Profesionalisme lebih Pak, dikedepankan. Pak Janet, saya mau memperdengarkan apa yang dikatakan oleh Mendagri Pak Tito Karnavian terkait ASN untuk bersikap netral agar tidak Iya. terjadi konflik. Kita dengar sama-sama. Saya sudah mendengar beberapa pejabat yang belum dilantik saya sudah menyampaikan, saya akan tumbangkan si A, saya akan tumbangkan si B. Yang begini, ini akan membuat potensi konflik. Apalagi kalau disuarakan seperti itu. Jadi tolong ambil posisi netral. Oke, itu adalah statement Mendagri. Memang durasi sangat singkat. Izinkan saya untuk menerangkan konteksnya. Ini tentang bagaimana ada ASN atau pejabat untuk mengganti penjabat gubernur atau dia PLT begitu. Nah, mereka yang bersifat menjadi kepala daerah sementara karena incumbent harus cuti, sudah menurut Mendagri sudah mendengar belum dilantik aja sudah dengar saya tumbangkan A, saya tumbangkan B gitu. Artinya Pak Janet, ada kecenderungan aparatur sipil negara ini juga jadi tim sukses bagi bagi kandidat kepala daerah. Ya, memang itu tidak terhindarkan. Tetapi justru itu yang harus kita jaga. ASN itu harus netral. Apa instrumen yang kita punya untuk memastikan aparatur sipil negara memiliki mental siapapun yang menjadi kepala daerahnya, mereka ya kerja aja. Ya, jadi sudah sebenarnya dari aspek yuridis normatif sudah banyak ketentuan yang membatasi, mengatur agar ASN itu netral, imparsial, independen. Nah, ini bisa kita lihat dari undang-undang ASN yang kemudian dijabarkan dalam PP Manajemen PNS. Di situ sudah jelas tegas terang benderang Mbak Rosi Oke. bahwa ya ASN itu dia tidak bisa untuk kemudian PPK dalam hal ini itu memindahkan ASN sebelum masa jabatannya yang katakanlah diangkat hari ini 2 tahun setelah itu dilarang untuk dipindah tugaskan. Dan kemudian juga sudah ada sebenarnya katakanlah ketentuan yang mengatur netralitas ASN Ya. baik dalam pemilu maupun dalam pilkada. Ya. Begitu Mbak Rosi. Kita punya isu strategi soal ASN dalam pemilu. Kalau tadi Pak Jared mengatakan ini salah satunya karena incumbent ikutan. Jadi mereka akan memilih comfort zone, udah tahu kepala daerahnya siapa. Tapi tidak juga karena ada temuan juga saya rasa dari UGM yang mengatakan bagaimana ASN itu terlibat untuk mendukung salah satu calon itu tidak melulu karena incumbent. Tapi dia seperti investasi
jasa pada calon yang belum terpilih sehingga kalau misalnya calon yang terpilih dia pasti akan bisa naik eselon gitu. Jadi Iya, betul. it takes two to tango. Jadi masing-masing Iya. ingin naik jabatan kalau kandidatnya atau junjungannya terpilih atau Ya, betul sekali itu Mbak Rosi. ya. Jadi yang tadi saya katakan itu memang petahana, tetapi juga tidak kemudian hanya petahana. Ini juga katakanlah calon baru, ini juga ASN mengincar bagaimana agar dia itu mendapatkan jabatan ketika si A pasangan calon itu terpilih. Ya. Jadi memang antara lain juga motivasinya untuk mendapatkan jabatan. Ya. Tetapi sebenarnya undang-undang ASN, kemudian peraturan pemerintah manajemen PNS dan peraturan Menpan ini sudah sangat memadai. Aturannya Karena jelas tidak tapi toh mudah. tetap masih dilakukan. Ya, berarti di sini fungsi dari KASN itu harus diperkuat secara kelembagaan. Karena dialah yang bertugas untuk menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan serta menegakkan code of ethic and code of conduct dari ASN itu sendiri, Mbak Rosi. Baik, terima kasih Pak Janet.